Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, pada video kali ini saya akan melanjutkan perjalanan review dari smartphone Redmi Note 12 Pro 5G yang baru aja kita unboxing. Dan pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone Redmi Note 12 Pro 5G. Teman-teman gadget sudah tahu ya kalau smartphone ini sekarang memiliki chipset yang sangat mumpuni, yaitu Dimensity 1080 dengan RAM 8GB plus MIUI yang terbaru yaitu MIUI 14. Oke, kira-kira bagaimana performa dari smartphone ini? Apakah dia bakal ngebadut lagi seperti seri sebelumnya, yaitu Redmi Note 11 Pro 5G? Jadi mana harganya di 4 jutaan, tapi ternyata chipsetnya masih ya di setara 3 jutaan saja. Oke, untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Sebelumnya untuk pengaturan di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Mode game saya aktifkan dan screen refresh rate saya set di 120 Hz. Kemudian untuk kondisi baterai sekarang ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Untuk game yang pertama seperti biasa pemanasan dulu yaitu Mobile Legends. Untuk grafik maksimal bisa sampai di ultra, tapi untuk refresh rate-nya cukup mengecewakan karena cuma sampai di high saja. Sehingga pada tes kali ini saya set di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay tentu bermain Mobile Legends sudah lancar jaya tanpa kendala. Layarnya ini mantap karena touch-nya enak dan responsif. Belum lagi dual speakernya juga bikin makin nikmat main Mobile Legends. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 59,5 FPS, hampir sempurna. Untuk grafik FPS-nya juga stabil sehingga fix sudah nyaman bermain Mobile Legends di Redmi Note 12 Pro 5G, walaupun memang saya masih agak kecewa ya dengan refresh rate-nya yang cuma sampai di high saja. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 32 menit, baterainya berkurang sebesar 7%. Few girls can resist a gunslinger like you. Can't live with that. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik di sini maksimal bisa sampai di HDR dengan frame rate ultra. Dan kalau kita set di grafik low, frame rate-nya bisa dapat di ekstrim. Karena saya mengutamakan FPS, jadinya kita bermain di grafik low ekstrim. Untuk gameplay ini saya merasa nyaman sekali bermain PUBG Mobile di smartphone ini. Gerakannya sangat lancar, layar luas, dan tidak ketinggalan gyroskopnya yang sudah hardware. Jadi sangat responsif. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 54,7 FPS. Dan kalau kita lihat untuk grafik FPS-nya ini sangat stabil. Sehingga untuk bermain PUBG Mobile saya rasa sudah recommended dan bisa banget buat yang mau fokus jadi pro player. Untuk suhu maksimal ini lumayan panas karena ada di kisaran 45 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 25 menit, baterainya berkurang sebesar 6%.
Selanjutnya game yang ketiga dan cukup berat yaitu Car X Street. Untuk grafik di sini saya set di defaultnya yaitu grafik 2 dengan smoke intensity-nya di high. Untuk gameplay cukup mengejutkan soalnya ternyata performa dari Redmi Note 12 Pro 5G mantap juga. Gameplaynya lumayan lancar walaupun memang terkadang renderingnya agak telat. Rata-rata FPS yang didapat juga lumayan tinggi yaitu di 25,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini juga minim adanya patah-patah serta grafiknya lumayan naik turun, tapi saya rasa ini masih bisa banget ditoleransi. Untuk suhu maksimal ini makin panas karena maksimal tembus di 47 derajat Celcius. Setelah bermain Car X Street sekitar 17 menit baterainya berkurang 4%. Kita masuk ke game yang keempat yaitu COD Mobile. Untuk grafik maksimal bisa sampai di high, tapi kalau mau di frame rate maksimal grafiknya harus di low. Sehingga saya memainkannya di grafik low maksimal. Yang pertama seperti biasa bermain di mode multiplayer. Dan tentu saja di mode ini smartphone ini sudah sangat mumpuni. Gameplay lancar jaya serta touch-nya juga responsif. Untuk rata-rata FPS-nya juga sempurna ada di 60,5 FPS, mantep banget. Bisa dilihat ini grafik FPS-nya juga sangat stabil, jadinya sudah playable. Targets in sight. Enemy down. Objective almost complete. Kemudian kita lanjut ke mode yang lebih berat yaitu Battle Royale. Dan ternyata di mode ini gameplaynya sama saja seperti di multiplayer. Lancar banget. Saya sangat nyaman bermain game COD Mobile di Redmi Note 12 Pro 5G ini. Untuk rata-rata FPS-nya juga sangat tinggi yaitu di 60,4 FPS. Untuk grafik FPS-nya juga pastinya sudah sangat stabil. Berarti fix main COD Mobile sudah sangat recommended. Untuk suhu maksimal ada di 46 derajat Celcius, ya ini lumayan panas. Setelah bermain COD Mobile sekitar 24 menit baterainya berkurang di 4%. Flight will arrive in 1 minute. Engaging the enemy. Reloading. Cover me. Enemy eliminated. Kita masuk ke game yang terakhir dan paling berat yaitu Genshin Impact. Untuk grafiknya di sini saya set di defaultnya yaitu low dengan frame rate saya set di 60 FPS. Untuk gameplay cukup mengejutkan soalnya terasa lancar dan nyaman bermain di smartphone ini. Berarti memang untuk performa dari Redmi Note 12 Pro 5G tidak main-main, sudah powerful. Untuk rata-rata FPS-nya juga cukup tinggi yaitu di 39,6 FPS.
Kemudian untuk grafik iOS-nya ini cukup naik turun, tapi bisa dilihat intensitas patah-patah parahnya ini cukup minim, sehingga masih playable. Untuk suhu maksimal ini ada di kisaran 45 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 14 menit, baterainya berkurang 3%. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Redmi Note 12 Pro 5G? Ya, saya sangat senang ya dengan smartphone ini, soalnya dia bisa memberikan pengalaman gaming yang sangat menyenangkan. Jadi saya rasa perpaduan antara Dimensity 1080, kemudian RAM 8GB dan MIUI 14, performanya itu bisa banget diandalkan. Saya rasa itu performanya beda banget ya sama pendahulunya, yaitu MIUI 13, yang dimana untuk performanya serasa kayak ketahan, tapi di MIUI 14 ini performanya jadi lebih maksimal. Jadi saya rasa untuk Redmi Note 12 Pro 5G ini sudah recommended untuk teman-teman gadget yang hobinya gaming. Sekarang kita bahas untuk yang plusnya dulu. Jadi yang pertama, untuk gameplaynya itu hampir lancar semua. Bahkan game-game yang cukup berat seperti Genshin Impact ataupun Car X-Street, Redmi Note 12 Pro 5G ini juga bisa dilibas dengan cukup baik. Kemudian untuk masalah speaker, saya juga suka soalnya speakernya sudah dual speaker dan cukup keras. Jadinya tidak usah pakai set, ini juga sudah enak ya main game di smartphone ini. Kemudian hal yang saya suka yaitu ada di layarnya, yang dimana layarnya kerasa luas pandangannya, soalnya bingkainya tipis dan dia touchnya tuh enak, jadinya sudah responsif, sehingga saya sangat nyaman bermain di smartphone ini. Kemudian kita bahas untuk hal yang saya rasa agak kurang saat kita gaming test di Redmi Note 12 Pro 5G. Yang pertama dan paling kerasa yaitu suhunya. Jadi saya rasa untuk suhu selama bermain game di smartphone ini itu cukup panas, soalnya internet menggunakan wifi dan suhunya bisa mencapai 45-47 derajat Celcius. Saya rasa itu suhu yang lumayan panas ya, soalnya saat saya main game itu juga sudah cukup kerasa anget-anget di jempol saya. Sehingga untuk masalah suhu, kalau teman-teman gadget pakai mobile data, saya rasa bakal lebih panas lagi. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada di game Mobile Legends, yang dimana untuk refresh rate-nya tidak support sampai di ultra. Jadi sayang sekali pada layarnya sudah support di 120Hz, tapi untuk refresh rate-nya di gamenya belum sampai di ultra. Jadi semoga aja nanti ada update software di Mobile Legends supaya bisa sampai di ultra untuk screen refresh rate-nya. Dan saya rasa cuma dua hal tersebut yang agak mengganggu saat gaming test, tapi selebihnya itu sudah mantep banget di smartphone ini. Jadi saya rasa Redmi Note 12 Pro 5G sekarang sudah recommended untuk gaming, performanya bagus, dan dia bisa banget bersaing dengan kompetitornya di kelasnya. Oke, cukup sekian untuk gaming test dari Redmi Note 12 Pro 5G. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya bisa semangat lanjut konten. Saya Mira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.